Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qad kharajna min ilmina ila ilmik wa min quwwatina ila quwwatik wa min iradatik wa min hawlik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita akan membahas beberapa ajaran tentang Islam. Yang pertama, dalam surat Al-Asr Allah berfirman, innal insana fi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di situ difirmankan bahwasanya semua orang itu akan merugi, kecuali yang pertama, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beramal solih. Amal solih yaitu saling memberikan wasiat, saling menasihati tentang sesuatu yang benar dan saling menasihati tentang sebuah kesabaran. Sebagai seorang manusia yang diberikan keutuhan berupa jasmani dan rohani, sayangnya kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui dua. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti dalam ibadah adalah kita menjalankan sebuah kewajiban yang dibebankan kepada manusia yang ada pada rukun Islam. Ada sholat, ada zakat, puasa maupun haji bagi yang mampu. Tidak hanya itu, sebagai seorang manusia yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus menjadi orang yang bisa beramal soleh. Keduanya bisa diartikan bahwasanya manusia harus soleh dalam spiritual, juga harus soleh dalam sosial, baik secara spiritual juga baik secara sosial. Kalau kita cuma baik secara spiritual, kita kurang baik secara sosial, itu bukan sebuah ajaran Islam. Tapi sebaliknya, kalau kita cuma baik secara sosial tapi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang kurang baik, maka itu bukan Islam yang sejati. Secara sosial ada beberapa perilaku-perilaku yang harus diaplikasikan oleh setiap manusia. Saya akan mengambil satu, yaitu tentang keadilan. I'dilu wa aqrabu littaqwa dalam surat Al-Maidah. Keadilan itu lebih, atau keadilan itu akan membawa kita kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu tentang Al-Faruq Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kisahnya, dulu pada zaman Kekhalifatan Umar, gubernur yang di Mesir yaitu Amr bin As ketika itu mau membangun sebuah masjid di daerah Fustok, sekarang masjid namanya Masjid Amr bin As. Umar itu baik secara sosial, yakni dengan keadilannya, Al-Faruq, dengan julukan Al-Faruq. Ketika di samping masjid yang dulu petakannya tidak seluas sekarang, itu ada rumah dari seorang Yahudi. Ketika mau ada pelebaran masjid, Yahudi rumahnya itu mau dirobohkan. Seorang Yahudi itu bertanya kepada Amr bin As,
wahai Amr, apakah Islam demikian? Terus seorang Yahudi tadi mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab. Setelah dibaca, Umar mengambil pedangnya dan di tangan kirinya mengambil satu tulang, terus dikenakan pada tulangnya sehingga tulangnya berbekas pedang. Tulang tersebut dikirimkan kepada Amr bin As. Setelah sampai kepada Mesir, Amr bin As melihat bahwasanya Umar telah melihat peristiwa yang ada pada pelebar masjid tersebut. Terus Amr bin As menghentikan pelebaran dengan merobohkan rumah Yahudi, sehingga secara kesadarannya orang Yahudi yang berada di samping masjid memberikan wakaf rumahnya kepada Amr bin As untuk pelebaran masjid dan seorang Yahudi masuk Islam. Itu adalah salah satu contoh daripada manusia yang baik secara sosial maupun manusia yang baik secara spiritual. Pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada semua umat Islam, mari kita baik secara spiritual, juga kita baik secara sosial. Sekian dari saya, fattaqullaha mastata'tum. Akhirul kalami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.